Kapan waktu terbaik untuk belajar filsafat? Ini pertanyaan yang menarik ya dan tentu sangat prinsip ya, substansial untuk dijawab. Dan pertanyaan ini muncul ketika ada seorang netizen atau sobat kita dalam channel ini menuliskan komentar dan pertanyaan ya, bahwa beliau sesungguhnya sangat suka dengan belajar filsafat ya, baru sadar tentang arti penting berfilsafat tetapi merasa sudah terlambat. Benarkah ya? Benarkah sobat kita ini sudah terlambat? Kita akan bincang di Bukan Ahli Filsafat. Ya, selamat datang teman-teman sekalian yang penghobi, ya, penggiat filsafat. Ya, tentu saya tidak menjanjikan bahwa ruang ini adalah ruang para ahli, ya, atau saya sendiri bukanlah seorang ahli di dalam berfilsafat. Sekali lagi saya hanya orang yang suka ya, tertarik dengan isu filsafat ya, sehingga kita berharap akan terus belajar, berguru sepanjang waktu pada siapapun, pada situasi manapun, dan pada gagasan-gagasan apapun itu. Kembali kepada persoalan ya, terkait dengan pertanyaan apakah sudah terlambat untuk belajar filsafat. Ya, saya tentu mengapresiasi ya komentar ini sebagai sebuah titik ya baru mungkin ya, sebuah tahapan baru yang akan dimulai oleh sobat kita dan tentu beberapa di antara kita dan mungkin termasuk saya untuk mengatakan sebenarnya the best time ya, waktu terbaik untuk kita belajar filsafat itu kapan. Pada pertanyaan itu saya menjawab ya, karena saya ingat pada sebuah pertanyaan yang lain dalam topik yang lain, tetapi masih berbicara soal kapan waktu terbaik untuk belajar sesuatu ya. Jawaban yang saya tuliskan itu adalah waktu terbaik untuk belajar filsafat itu adalah kemarin ya. Waktu terbaik pertama adalah kemarin dan waktu terbaik kedua adalah hari ini ya. Jadi mengapa ini menjadi penting untuk kita sampaikan? Sebab tidak ada waktu yang tidak tepat ketika kita ingin belajar filsafat atau bahkan belajar apapun yang ingin kita pelajari. Syaratnya cuma satu, adalah sepanjang kita masih memiliki nyawa atau nyawa di kandung badan. Ya. Nah, tetapi yang lebih jauh yang ingin saya jelaskan di sini, bagikan di sini teman-teman, adalah terkait dengan sesungguhnya setiap orang dalam perjalanan waktu hidup, ya di umur berapapun, usia berapapun, dalam karir pengalaman apapun itu, ya hidup dimanapun dengan sistem apapun, sesungguhnya ia sebenarnya belajar filsafat ya, hanya dalam artian yang belum disadari secara penuh ya, artinya masih banyak pada konteks di mana kita difilsafati, artinya ditanamkan nilai-nilai kefilsafatan di dalam diri kita sejak kita lahir, bahkan sejak dalam kandungan. Artinya sesungguhnya kita sudah punya modal besar di dalam berfilsafat, karena kita bukan adalah manusia nol. Kita adalah manusia yang sudah hidup dalam hitungan hari, hitungan tahun ya, bulan, tahun, dan suatu perjalanan yang panjang di mana kita belajar dari banyak pihak, dari guru-guru kita baik di sekolah maupun di katakanlah bidang keagamaan, dan bahkan dari orang tua, teman-teman sepergaulan kita dan sebagainya, yang ketika ada dua orang sedang berkomunikasi sebenarnya sedang melakukan transfer ya nilai ya, transfer pikiran, transfer gagasan dan sebagainya, sehingga kita sendiri pasti akan memiliki akumulasi ya, kumpulan-kumpulan pikiran-pikiran atau nilai yang kemudian terbentuk menjadi sebuah sistem nilai di dalam diri kita, dan kita digerakkan, driven by our value itu. Jadi kita digerakkan dengan nilai-nilai itu, dengan pikiran-pikiran dan ide-ide yang kita tidak sadari ya, artinya belum kita periksa apakah sistem nilai yang ada di dalam diri kita itu memang merupakan sistem nilai yang terbaik, yang ketika dihadirkan dengan pemikiran atau nilai-nilai yang lain, dia mampu bertahan ya, tahan uji ya, ketika dia diuji pemikiran itu apakah sanggup melewati kritik-kritik ya, keberatan-keberatan dari ide-ide atau pikiran-pikiran atau bahkan juga nilai-nilai yang lain.
Jadi di sini saya ingin mengatakan bahwa sobat yang mengajukan pertanyaan, terima kasih di pertanyaan terbaik. Saya kira sobat sudah memiliki banyak sekali ya, Bapak atau siapapun itu memiliki ya, sudah memiliki ya filsafat. Jadi sudah berfilsafat sebenarnya, tetapi sekali lagi baru digerakkan oleh sistem filsafat. Nah, di titik ini kita mencoba untuk berfilsafat dalam konteks kesadaran. Karena salah satu tujuan berfilsafat itu adalah untuk mencapai, membawa kita pada capaian apa yang disebut dengan kemandirian di dalam berpikir, ya, kemandirian dalam melakukan analisis-analisis, dan kemandirian di dalam membuat keputusan-keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ketat yang kita lakukan dari berbagai macam sudut pandang atau sudut nilai-nilai yang kita miliki, ya. Nah, disinilah sebenarnya suatu momentum terbaik ya saat ini untuk kembali ke dalam sistem nilai kita sendiri. Apakah ada keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip yang perlu segera ditinggalkan atau diperbaiki, atau bahkan kemudian terus-menerus ya diperkuat, dibuat jauh lebih, bagaimana bisa membuat pemikiran itu jauh lebih tangguh, lebih kuat, lebih berdaya dalam menghadapi sebut saja memeriksa pikiran-pikiran yang dianggap orang sebagai sebuah kebenaran. Dan tentu kemandirian di dalam berpikir ini merupakan satu proses ya, sebuah tahapan yang harus kita lalui, tempuh, dan tekuni dari hari ke hari untuk tentu bukan hanya memeriksa pikiran orang lain ya, bersemangat memikirkan pikiran orang lain, tetapi tidak pernah mau memikirkan pikiran kita sendiri. Jangan-jangan apa yang kita yakini itu sebenarnya adalah sebuah kebenaran palsu atau kebenaran yang rapuh atau lemah. Nah, karena itu saya kira menarik ya keputusan untuk mempelajari filsafat pada level kesadaran ya, kesadaran untuk mau melatih pikiran dari hari ke hari, karena sekali lagi tidak ada gagasan yang baik, tidak ada gagasan terbaik yang bisa dihasilkan dalam sebuah pemikiran yang sifatnya hanya sekedar membeo ya. Membeo artinya ya hanya memulung pemikiran-pemikiran orang lain dan kemudian menyampaikan itu tanpa ada analisis yang paling mendasar, bahkan tidak ada pertanyaan-pertanyaan kritis yang kita ajukan pada pemikiran-pemikiran itu. Nah, karena itu berfilsafat akan mengantar kita hadir menjadi seorang yang dewasa, mandiri, dan mau berlelah untuk memeriksa apakah gugusan pemikiran-pemikiran yang dipikirkan oleh orang lain, yang dimiliki oleh orang lain, dan yang kita miliki itu layak untuk hadir, menetap di dalam pikiran kita, dan kita promosikan menjadi salah satu kerangka pikir, ide, gagasan, pikiran, nilai yang layak untuk diadopsi oleh masyarakat atau halayak lebih luas. Ya, selamat Pak, siapapun sobat-sobat, ya, selamat memandirikan diri dalam berpikir di atas benak sendiri atau di dalam benak sendiri. Saya kira demikian, bukan ahli filsafat.